الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما من النعم. الحمد لله الذي أرسل علينا سيد الأولين والآخرين. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أهل الصدق من المهاجرين والأنصار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah, marilah tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan keyakinan bahwasanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat, dan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kerugian dunia, kerugian akhirat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, hidup kita di dunia ini tidak lama, kurang lebih 60 sampai 70 tahun saja, dan sangat sedikit yang melewati umur tersebut. Di antara kita sudah ada 40 tahun, sudah ada 50 tahun, tinggal beberapa waktu lagi. Dan kehidupan yang sebentar ini menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya. Dan cerita manusia ini tidak akan selesai sehingga sebagian mereka masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Yang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah kesuksesan yang hakiki, dan yang masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah kerugian yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang berjaya. Hadirin jemaah rahimakumullah, amalan apa yang menyebabkan kita terhindar daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di samping kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan segala kewajiban kita dan menjauhi segala larangan-larangan, itu ada beberapa amalan yang diantaranya yang bisa menyebabkan kita terselamat dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa-dosa kita takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena kita takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu amalan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki dia menyendiri berlinang air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan kelihatannya mudah, tetapi kalau tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Hadirin jemaah rahimahumullah. Dalam kitab Mukasyiful Qulub, Imam Ghazali menceritakan nanti pada hari kiamat ketika Jahannam didatangkan, maka Jahannam berteriak saking kerasnya setiap orang mendengarkan berlutut saking takutnya, dan saking kerasnya teriakannya sampai 500 tahun perjalanan kedengaran. Setiap orang yang mendengar teriakan tersebut, sehingga para nabi kecuali Nabi kita Muhammad SAW mengatakan nafsi, 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 kecuali Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ummati, ummati, ummati. Maka dari mereka tersebut keluarlah api sebesar gunung. Api tersebut siap untuk melalat semua orang hadir di situ. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menolak api ini supaya kembali kepada tempatnya. Maka mengatakan, ya nar bihaqqil musallin, bihaqqil musaddiqin, bihaqqil khashiin, bihaqqis sa'imin, antarji'i wa la tarji'. Wahai api, dengan haknya orang-orang yang salat, dengan haknya orang-orang yang mantap imannya, dengan haknya orang yang khusyuk kepada Allah, dengan haknya orang-orang yang berpuasa, maka kembalilah. Api pun tidak kembali. Maka Jibril berseru bahwasanya api tersebut akan menuju kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril datang membawa wadah, bawa satu tempat yang isinya air. Maka Jibril alaihi wasallam memberikan wadah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini wadah, di dalamnya ada air, percikkan air tersebut kepada api tersebut. Maka Rasulullah SAW memercikkan air yang ada di wadah tersebut kepada api yang besar-besar gunung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipercikan, api pun langsung mati yang sebesar gunung. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ma hadzal ma'? Wahai Jibril, ini air apa? Jibril menjawab, hada ma'u dumu'i usati ummatika alladhina baqaw min khasyatillah. Inilah air mata dari umatmu yang maksiat kepada Allah. Mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah air mata yang menjadikan kita terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Api air mata yang kita keluarkan di dunia ini kena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, sudah berapa kali kita mengeluarkan air mata di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya bukan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin perkara yang lain, mungkin musibah yang mengenai kita, mungkin perkara dunia yang kita sulit kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bukan sudah waktunya kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa kita? Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya orang beriman untuk khusyuk hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ghazali mengatakan, wal qalbu abdu kal hadari aw ashaddu qaswa wa la yazalu qaswa illa bil buka.
hati seorang hamba kata Allah sini seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, dan hati tersebut selamanya akan menjadi keras kecuali dia menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kita yang sulit mendengarkan nasihat, yang kita sering dengan sebab kita belum mampu untuk mengamalkan, mungkin hati kita sudah keras, perlu kita tangisi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi itu. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menceritakan dalam bertaubat seorang Nabi Bani Ismail berjalan, di tengah berjalan melihat batu mengeluarkan air, batu menangis. Dengan izin Allah, batu tersebut bisa bicara. Ya Nabi Allah, mulai saya mendengar ayat waquduhan nas wal hijarah, bahwasanya bahan bakar api neraka manusia dan batu, maka saya menangis sampai sekarang. Doakan ya Nabi Allah supaya saya terselamat daripada api neraka. Maka Nabi tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ditinggal berapa waktu, Nabi tersebut melewati jalan yang sama, masih melihat batu dalam keadaan mengeluarkan air, masih dalam keadaan menangis. Dengan izin Allah, batu berusaha berbicara, ya Nabi Allah, dulu saya nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dijadikan bahan api neraka. Sebab doa engkau ya Nabi Allah, Allah terima, saya sekarang terbebas dari neraka. Sekarang saya menangis karena saya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini batu sudah bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita manusia? Apakah kita belum mampu untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin jamaah kita rahimakumullah, di hari yang mulia ini, di hari Jumat, di bulan yang mulia, bulan Rajab, marilah kita perbaharui taubat kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan sisa umur kita, tinggal berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, kita niatkan sisa umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridha kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسماء أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين من مضلات الفتن وسلمنا وإياهم من الفتن والأحد والمحن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واحفظ صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.